Aku kenal bulu tangkis itu sejak TK. Yang memperkenalkan waktu itu supir. Jadi waktu itu aku kan sekolah bareng yang gede-gede kayak sepupu-sepupu di Ancol. Jadi pada saat itu karena aku masih TK, jadi pulangnya tuh kayak duluan gitu. Jadi jam 10 udah pulang, nunggu kakak-kakak kan jam 3, jam 4 sore kakak-kakak sepupu. Abis itu supirku tuh di mobil ada bawa raket, jadi kita nyoba tepok-tepok sih di parkiran sekolah. Pertama klub itu dulu di daerah Jakarta, namanya Aqua Puspita di. Aku masuk di situ mungkin usia 5 ya mbak, usia 5 atau 6. Kalau aku sih jujur langsung suka sih mbak, karena kan seru gitu kan, apalagi waktu dulu kayak pertama kali kenal bulu tangkisnya di sekolah, jadi hampir setiap hari mukul gitu. Itu pada saat kenaikan dari SD ke SMP mbak, jadi pada saat itu harus menentukan pilihan. Waktu itu kan sudah ikut audisi umum PB Jarum, sudah mendapatkan super tiket dan akhirnya memutuskan antara sekolah atau bulu tangkis di kelas 6 SD mau lulus itu. Akhirnya milih bulu tangkis. Pada saat itu aku pas dapat super tiket itu nggak ke Kudus, tapi ke Ganda langsung. Iya. Iya, dulu waktu itu di Tanjung Duren. Iya. Kalau aku pas kecil, cita-citanya kalau masa kecil kan ditanya pengen jadi apa, biasanya pengen jadi dokter gitu. Ya pas udah mulai SD, udah mulai ikut klub, udah mau jadi pemain bulu tangkis dunia sih mbak. Yang paling berpengaruh yang pasti orang tua ya, papa mama sangat support, jadi benar-benar dibantu banget, semuanya didukung, jadi akunya sendiri juga termotivasi sih mbak. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Pada saat itu papa sangat mendukung ya, tapi mama pada saat pemilihan sekolah atau bulu tangkis itu mama masih pengen aku sekolah, jadi pengennya sekolah aja SMP kayak anak-anak biasanya. Tapi akhirnya mama bisa nerima sih aku jadi atlet. Motivasi aku sih sebenarnya pada saat itu, pada saat kalah di tahun sebelumnya sangat down ya mbak, apalagi ngelihat teman-teman yang lain dipanggil untuk main WJC. Saya di klub, tapi saya juga nggak mau nyerah. Saya dapat dukungan dari orang tua, pelatih, teman-teman latihan saya juga mendukung, jadi saya bisa berhasil di kemarin. Kalau itu sih emang klub mendukung juga, dan aku juga ingin mencoba. Jadi percobaan terakhir resikonya memang gede ya mbak, jadi kalau misalkan nggak juara kan nggak masuk, jadi emang mau maksimal aja, nggak mau mikirin hasilnya. Kalau yang tahun sebelumnya tuh aku mungkin terlalu bersemangat atau bagaimana, jadi pada saat gagal sangat kecewa ya mbak itu. Karena kan berdasarkan dari kalau seleksi kan berdasarkan dari ranking nasional, jadi ranking nasionalnya masuk dua-duanya untuk main ganda putra dan ganda campuran, ya akhirnya main dua-duanya aja, jadi punya 2 kesempatan gitu mbak. Sebenarnya gimana ya mbak, kayak semakin mendekat tuh semakin deg-degan, tapi juga nggak mau gimana-gimana, jadi kayak mau step by step aja. Ya emang lawannya juga nggak mudah ya mbak. Kenapa aku memilih di ganda campuran? Mungkin karena
di beberapa turnamen sebelumnya atau di sepanjang tahun 2022 aku lebih percaya diri untuk bermain ganda campuran, dan aku sudah bertanya juga kepada pelatih-pelatih yang ada di klub, menyarankan juga untuk ganda campuran. Kalau di dalam kan, aku kan sekarang masih sama Elsa yang kemarin, karena Elsa masih junior, jadi dia tahun ini masih ikut WJC AJC, jadi belum tahu sih bapatannya. Tapi untuk sementara ini masih sama Elsa. Kalau aku sih, karena dikasih tahu juga sama orang tua, apalagi mama, aku udah gak kecewa sih Mbak, jadi emang udah lebih siap aja di senior. Sebenarnya tidak beda jauh ya Mbak sama di klub. Kalau misalkan di klub kan aku juga sering latihan sama Bang Uco, Kameli, Adejan, Kaglo, jadi ya gak beda jauh programnya, tapi mungkin di latihan fisiknya lebih berat di sini sih Mbak. Dari Januari akhir mungkin 3 mau sebulan kayak. Aku sih kalau kangen rumah ya nggak terlalu sih Mbak, karena kan rumahnya nggak yang daerah-daerah, jadi nggak terlalu gimana. Kalau aku di dalam negeri, aku seneng banget sama Mas Kevin Sanjaya, sama Bang Ucok. Kalau dari luar aku seneng lihat mainnya Zheng Ziwei sih Mbak. Yang pertama kalau Mas Kevin aku seneng banget karena dari kecil ngeliatnya kan dia terus nonton YouTube, juga nonton mainnya dia. Karena kan dia juga skillful banget. Kalau Bang Ucok aku seneng banget cara dia ngolah bola. Terus karena sering latihan bareng juga jadi makin seneng gitu. Kalau Zheng Ziwei aku suka karena dia punya fighting spirit yang bagus, dan juga kayak fisiknya tuh nggak habis-habis gitu. Perasaannya pada saat dikasih tahu tuh seneng banget, tapi juga tegang gitu, deg-degan, karena partner yang senior, apalagi Kameli kan notabene sangat dikenal di Indonesia kan. Jadi ya sangat seneng tapi juga deg-degan sih Mbak. Cukup bagus sih Mbak, karena kan udah bisa sampai final, terus kalahnya juga sama Adejan sama Kaglo, jadi ya masih nggak apa-apa lah gitu. Impiannya yang pasti ingin membangkitkan mixed double Indonesia yang mungkin orang bilang terpuruk atau bagaimana. Kita sama-sama di sini. Kalau aku sendiri ingin naikin mixed double Indonesia, ingin menjadi juara di setiap pertandingan dan bisa menjadi juara Olimpiade dan juara dunia. Kalau Coach Landi orangnya tegas tapi juga nggak terlalu bagaimana, jadi dia orangnya enak banget, diajak ngobrol, dia juga sering ngasih tahu kita pada saat latihan, jadi orangnya benar-benar humble, terus enak nih Mbak. Aku seneng masak aja sih, cuman kalau bisa masak bisa, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Aku hobinya seneng main bola, seneng main basket juga. Jadi olahraga aku seneng. Aku klub favoritnya Manchester United, MU. Pertandingan yang paling pengen diikuti main di Istora, terus juga mau ikut Olimpiade sama kejuaraan dunia. Kalau dari pagi biasa bangun pagi, habis itu kamar mandi bersih-bersih, habis itu sarapan, terus latihan, habis latihan sampai jam 11, setengah 12, mandi, habis itu makan siang, habis itu istirahat siang, habis itu sore latihan lagi. Biasanya udah selesai latihan sore, mandi, makan, nanti sekitar jam setengah 8 ada kuliah. Orang yang aku rutin hubungin sih yang pasti papa sama mama. Yang paling kaget ya apa ya?
Yang paling kaget sih paling ketemu sama senior aja sih. Beradaptasinya sih mungkin minggu pertama, minggu kedua rada ini ya, tapi udah kesini udah beradaptasi sih mbak, nggak terlalu susah. Kalau sekarang sih karena belum terlalu dekat sama senior, mungkin ya yang sama satu sektor aja. Mungkin Mas Rehan, Mas Rinov, Bang Amri gitu, Bang Adnan. Kalau belajar smash ya pasti di klub di PP Jarum. Kelebihan mungkin ada di servis, bola atas, sama drive. Kalau kekurangan mungkin ada defense yang masih belum kuat. Habis itu bola-bola setengah sama depan. Sebenarnya kalau itu mungkin nggak terlalu spesifik ya mbak. Cuman kalau misalkan kita lihat di pemain dunia itu mungkin defense yang kuat itu sangat membantu ya mbak. Lawan yang paling sulit mungkin dia jago buat ngolah pasangan, jadi ceweknya diincer terus, dan juga dia punya kecepatan dan juga pukulan yang tidak tertebak. Juara Olimpiade, karena juara Olimpiade 4 tahun sekali dan juga bonusnya paling gede. Ganda campuran, karena sekarang masuknya di sektor ganda campuran. Kalau mungkin untuk sekarang seumuran, karena belum pernah. Kalau mungkin kalau partner senior ada tanggung gimana, tapi kalau misalnya ke depannya nggak tahu. Kejuaraan individu, karena kalau individu kan naikin nama kita sendiri juga, terus juga kalau individu tuh lebih gengsi aja sih mbak. Bertahan atau menyerang? Menyerang, karena kalau menyerang kemungkinan besarnya poin. Luar biasa, sangat memotivasi dan juga impian semua orang. Saya Ferry Mulia, baca terus IDN Times.